Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah masuk Google Meet? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum membaca doa, Ibu ingin kalian on cam semuanya karena Ibu ingin melihat kerapian kalian dan persiapan kalian dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Ayo on cam semuanya. Yang tidak bisa on cam bisa konfirmasi kepada Ibu. Maaf Bu, saya nggak bisa on cam. Oke, baik. Oke, semuanya sudah on cam. Oke, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, apakah pada hari ini apakah semuanya masuk? Anak-anak Ibu? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Oke, coba Ibu absen ya. Meta Dwi hadir? Hadir Bu. Aulia hadir? Hadir, Bu. Nur Hafiza hadir? Hadir Bu. Nur Diana hadir? Hadir, Bu. Reza Melinda hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak Ibu semuanya sehat semua ya? Lagi sakit gigi, Bu. Oh, Reza lagi sakit gigi? Iya, Bu. Oke, kalau misalnya pertengahan nggak kuat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Reza boleh izin ya? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan pembelajaran daring. Apakah semuanya semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Semangat, Bu. Semangat Bu. Semangat ya. Terus, Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Tentang berdirinya daulah Abbasiyah Bu. Abbasiyah. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang 3 khalifah yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Apakah semuanya sudah ngerti apa yang akan kita belajarin hari ini? Sudah, Bu. Tentang apa? 3 khalifah yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, oke. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengulang cerita tentang silsilah khalifah yang terkenal di saat dinasti Abbasiyah dengan benar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin membagikan kalian materi. Ibu udah share di grup kelas. Baik anak-anak, materi sudah Ibu share di grup WA kalian. Kalian bisa lihat materi dalam buku materi yang akan kita pilih pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Terserah pilih temannya, langsung chat teman-temannya untuk menjadi kelompok pada hari ini. Baik, Bu. Oke,
Semuanya sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu ada 3 gambar. Ibu ada 3 gambar. Silakan kalian mencari biografi atau kebijakan yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah tersebut. Boleh kalian cari di Google atau kalian buka materi yang telah Ibu share. Ibu beri kalian waktu 10 menit. Banyak ya, kok 10 menit ya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari biografi dan kebijakan-kebijakan khalifah tersebut. Sudah paham tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Ibu kasih kalian dari sekarang. Baik, Bu. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau diam jadi tidak ada yang bertanya ya tentang khalifah-khalifah ini ya. Tidak, Ibu. Oke, apakah tugas kelompoknya sudah pada selesai? Sudah, Bu. Oke, boleh dari kelompok 1, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1? Saya, Bu, sama Reza. Oke, Nurul, boleh Kak Nurul boleh bacain? Baik, Bu. Jadi tadi kan tugas untuk kami dari kelompok 1 mengenai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ya, Bu ya. Ya. Baiklah, jadi saya di sini sebagai pemateri pertama akan menyampaikan hasil pekerjaan saya bersama Reza. Jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berjabat dari 136 sampai 158 Hijriah. Beliau dilantik menjadi khalifah pada usia 36 tahun. Sifat yang dimiliki oleh beliau adalah tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi, dan pemberani. Ia tampil dengan gagah berani dan cerdik dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah melanda pemerintahannya. Baik, mungkin akan dilanjutkan dengan Reza. Baiklah, di sini baik. saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yang telah disampaikan oleh Nurul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama, ada memperkuat pemerintahan dan stabilitas politik. Yang kedua, ada mendirikan kota Baghdad. Kemudian yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 resumennya sudah benar ya. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi gambar pertama yaitu tentang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang beliau memerintah dari tahun 136 sampai 158 Hijriah. Abu Ja'far ini adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ia menjadi khalifah kedua Bani Abbasiyah setelah Abul Abbas Asy-Syaffah meninggal. Al-Mansur dilantik menjadi khalifah pada usia 36, ya. Terus Abu Ja'far ini mempunyai sifat-sifat yang tegas, bijaksana, alim, berpikir maju, baik budi pekertinya, dan sangat pemberani. Setelah menjalani pemerintahan selama 22 tahun lebih, pada tahun 7 Zulhijjah, pada tahun 150 Hijriah, Al-Mansur wafat dalam perjalanan ke Mekah.
untuk menunaikan ibadah haji di suatu tempat yang bernama Bikrul Man'unah dalam usia 57 tahun. Jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansuri wafat pada tahun berapa, anak-anak? 57. Oke. Kebijakan-kebijakan yang telah kebijakan-kebijakan yang telah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansuri lakukan pada masa pemerintahannya, yang pertama adalah memperkuat pemerintahan dan stabilitas politik. Betul kata tadi kelompok 1 tuh ya. Yang kedua, kebijakan kedua yaitu mendirikan kota Baghdad. Dan yang terakhir adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kelompok 1 resumenya sangat betul ya. Pinter. Oke, lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2, ayo itu gambar tentang apa yang nomor 2? Saya Bu dengan Nur Hafizah. Khalifah apa? Khalifah Harun Ar-Rasyid, Bu. Ya, pintar. Sudah selesai resumenya? Sudah, Bu. Oke, boleh dipresentasikan. Baik, Bu. Jadi hasil diskusi saya dengan teman saya Nur Hafizah mengenai biografi Khalifah Harun Ar-Rasyid dan kebijakannya, yaitu Harun Ar-Rasyid dengan nama asli Harun bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia dilahirkan pada tahun 148 Hijriah atau bertepatan tahun 764 Masehi di daerah Ray, Iran, ketika ayahnya masih menjabat menjadi gubernur Khurasan saat itu. Dilahirkan dari ibu yang sama, yang bernama Khayzuran, mantan budak barbar yang dikenal cerdas dan dicintai oleh Al-Mahdi. Berarti Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid sama-sama saudara kandung. Dia memiliki ciri-ciri berkulit putih, postur tubuh yang tinggi, wajah rupawan, suka murah senyum, tutur kata yang fasih, pemberani, kuat, dan berpengetahuan luas. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya, Nur Hafizah. Boleh, Nur Hafizah? Persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi hasil diskusi kami. Selanjutnya, kejayaan selanjutnya mengenai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kejayaan dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Beberapa hal penting yang dilakukannya, yang pertama mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menghiasi kota Baghdad dengan berbagai bangunan megah. Kemudian yang ketiga, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Yang keempat, mendirikan Baitul Hikmah. Yang kelima, memberikan tunjangan lebih pada para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan toleransi kehidupan beragama. Dan yang terakhir, pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup sekian, Bu, presentasi dari kelompok 2. Oke, bagus ya. Bagus ya resumen kelompok 2. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul. Yang kedua yaitu tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan nama asli yaitu Harun bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia dilahirkan pada tahun 148 Hijriah atau bertepatan pada tahun 764 Masehi di daerah Rai atau Iran. Dia memiliki ciri-ciri berkulit putih, berpostur tubuh yang tinggi, wajah yang rupawan, suka murah senyum, dan tutur kata yang fasih, pemberani, dan serta berpengetahuan yang luas. Hal-hal yang penting
hal-hal yang penting yang Khalifah Harun ar-Rasyidin lakukan, yaitu yang pertama, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Betul ya, tadi kata kelompok 2 itu ya. Yang kedua, menghiasi kota Baghdad dengan berbagai bangunan megah. Baghdad bahkan diabadikan dalam kisah 1001 malam sebagai kota impian. Yang ketiga yaitu membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Yang keempat, mendirikan Baitul Hikmah, yaitu lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan pusat penelitian. Yang kelima, memberikan tunjangan lebih bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan toleransi kehidupan beragama. Yang ketujuh, pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Betul ya, tadi resumen kelompok 2 tuh ya. Sampai di sini sebelum kita melanjuti kisah Khalifah yang ketiga, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa? Saya, Bu. Oke, Nurdiana sama siapa? Sama Nurhana, Bu. Oke. Boleh, sudah selesai resumennya? Sudah, Bu. Oke, boleh dipresentasikan? Oke, baiklah. Di sini saya sebagai kelompok 3 dengan teman saya, kami di sini meresum mengenai Khalifah Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 170 218 Hijriah atau 786 sampai 833 Hijriah. Abdullah Al-Ma'mun dengan nama asli Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Ahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dilahirkan pada malam Jumat di pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 September tahun 786 Masehi di Baghdad, Irak. Imam Suyuti menyebut Khalifah Al-Ma'mun memiliki banyak keistimewaan daripada khalifah-khalifah yang lain seperti sifat sabar yang tinggi, tekad yang kuat, ilmu yang luas, kecerdikan dan kecerdasan, gagah berani, berwibawa dan penuh rasa toleransi. Abdullah Al-Ma'mun dikenal sebagai otoriter, orator ulung, melaksanakan hingga podium, bersuara lentang di atas panggung. Al-Ma'mun menyumbangkan kejayaan yang sudah dicapai ayahnya, Harun ar-Rasyid. Sejak kecil, Abdul sudah mempelajari berbagai ilmu, di antaranya ilmu hadis dari ayahnya. Beberapa pewaris dan ulama terkenal di zaman itu. Di bawah didikannya, Abdullah telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan seperti ilmu fikih, bahasa Arab, sejarah umat manusia, dan pemikiran filsafah dari ilmuwan-ilmuwan Yunani kuno. Adapun beberapa prestasi yang diraih antara lain yang pertama, penerbitan administrasi pemerintahan dan perluasan wilayah. Yang kedua ada pengembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya, terutama di bidang filsafat, Islam, hadis, ilmu kalam, tafsir, fikih, termasuk bidang kedokteran dan lain-lain. Yang ketiga ada peluasan fungsi Baitul Hikmah menjadi lembaga riset di samping seperti perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu pembentukan majelis munazarah, yaitu lembaga atau pusat kajian agama. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik,
kita beri aplaus untuk kelompok 3. Sangat betul ya tentang yang ketiga, yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Beliau Abdullah Al-Ma'mun dengan nama asli adalah Abdul atau Ma'mun bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau dilahirkan pada malam Jumat di pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 September tahun 786 Masehi di Baghdad, Irak. Khalifah Al-Ma'mun memiliki banyak keistimewaan daripada khalifah-khalifah lain seperti Khalifah Al-Ma'mun memiliki banyak sekali keistimewaan daripada khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu seperti sifat sabar yang tinggi, tekad yang kuat, ilmu yang luas, kecerdasan, gagah berani, berwibawa, dan penuh rasa toleransi. Beberapa presentasi yang telah diraih oleh Khalifah Abdul Al-Ma'mun, yang pertama, menerbitkan administrasi pemerintahan dan perluasan wilayah. Dinasti Abbasiyah menjelma menjadi negara adikusa yang sangat disegani. Wilayah kekuasaannya terbentang luas, mulai dari pantai Atlantik di wilayah barat hingga tembok besar Cina di wilayah timur. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya, terutama di bidang falsafat Islam, hadis, kalam, tafsir, fikih, dan termasuk bidang kedokteran dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu perluasan fungsi Baitul Hikmah menjadi lembaga riset di samping sebagai perpustakaan, pembentukan majelis munazarah yaitu untuk lembaga atau pusat kajian agama. Oke, yang terakhir Oke, sampai sini apakah semuanya sudah paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Insya Allah sudah, Bu. Sudah ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, resumen kalian sudah sangat bagus. Oke, berhubung waktunya juga udah mau habis, Ibu akan bertanya sedikit tentang pembelajaran pada hari ini. Ibu tanya ya. Kelompok 1. Khalifah Abu Ja'far memerintah dari tahun berapa sampai tahun berapa Hijriah? Kelompok 1. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Nurafiza, boleh jawab. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu memerintah dari tahun 1136 sampai 158 Hijriah, Bu. Iya, pintar. Betul ya. Terus, siapa yang bisa menjawab sifat-sifat bukan sifat-sifat. Siapa yang bisa menjawab ciri-ciri yang dimiliki oleh Khalifah Harun ar-Rasyid? Siapa yang bisa nyebutin? Saya, Bu. Ya, Neta. Ciri-ciri dari Khalifah Harun ar-Rasyid itu berkulit putih, postur tubuh yang tinggi, wajah rupawan, murah senyum, tutur kata yang fasih, pemberani, kuat, dan berpengetahuan luas, Bu. Iya, pintar. Terus, yang pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat pada Khalifah Abdullah Al-Ma'mun? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya.
Sifat dari Khalifah Abdullah Al-Ma'mun yaitu ia sifatnya sabar, uh, tekad yang kuat, ilmu yang luas, kecerdikan dan kecerdasan, gagah berani, berwibawa dan penuh rasa toleransi. Itu Bu. Oke, pintar. Jadi kalian sudah paham ya pembelajaran kita pada hari ini ya? Insya Allah sudah Bu. Baik anak-anak, pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang berdirinya Daulah Umayyah. Oke? Iya, baik Bu. Belajar sungguh-sungguh, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asri Innal insana Sadaqallahul Azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Ibu izin keluar ya Nana ya. Iya Bu, terima kasih Bu.